Merebaknya virus corona baru membuat belasan mahasiswa program pertukaran Indonesia-Tiongkok asal Jember, Jawa Timur harus menempuh pendidikan secara daring atau online. Materi diberikan setiap hari oleh dosen dari Tiongkok melalui video streaming di waktu-waktu yang telah ditentukan. Hampir 1 bulan lamanya, Muhammad Ainur Rizki tinggal di kampung halamannya di perumahan Villa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Padahal, seharusnya mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur ini berada di Tiongkok untuk mengikuti program studi pertukaran mahasiswa di Changzhou Institute of Mechatronic Technology, Jiangsu. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi semangatnya untuk tetap melanjutkan pendidikan walau harus mengikuti materi kuliah melalui aplikasi video streaming. Belasan orang penghuni pondok pesantren khusus mahasiswa di Jalan Seruni, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani tes usap PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang dampak kuliah daring terhadap siswa. Pertama-tama sebelum itu, perkenalkan dulu kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan sebagai berikut. Pertama ada saya yaitu Hendrawan Kusuma Dewanto dengan NIM I011981. Selanjutnya saya, Irfan I011912. Selanjutnya ada saya, Mario Hendrawan, NIM I011914. Selanjutnya saya Muhammad Riki Upriyanti, NIM 0199. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu pendahuluan. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung sekitar 2 bulan sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu banyak masalah yang ditimbulkan bencana nasional ini. Salah utamanya adalah jumlah penderita dan kematian yang terus meningkat dari hari ke hari. Berbagai keruwetan terjadi pada upaya pencegahan, deteksi, dan respon terhadap COVID-19. Permasalahan juga berkembang tidak hanya pada lingkup kesehatan, namun juga masalah pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Permasalahan menjadi kompleks karena berbagai aspek ikut terdampak sehingga memerlukan berbagai upaya penataan, penyesuaian, dan perubahan yang cukup bermakna. Salah satu upaya pencegahan penularan adalah kebijakan belajar dari dan bekerja dari rumah. Nah, pada sektor pendidikan seperti ini, kita sebagai mahasiswa, kegiatan belajar mengajarnya itu dilakukan secara daring, menggunakan sistem daring. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh industri besar, menengah, maupun kecil yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi yang bekerja. Nah, sedangkan pada sektor pendidikan, meskipun belum ada penelitian resmi yang menyatakan beberapa besar efektivitas pembelajaran sistem daring ini dibandingkan dengan pembelajaran secara manual yaitu offline, namun melihat realistis saat ini banyak dari kaum pelajar dan mahasiswa yang mengeluhkan pembelajaran jarak jauh tersebut. Mereka lebih menyukai pembelajaran secara langsung atau face-to-face seperti biasa. Fenomena ini semakin lama menimbulkan berbagai dampak, terutama pada aspek kejiwaan mahasiswa. Next. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana pandemi dan kesehatan mental mahasiswa di global atau dunia dan juga kesehatan mental mahasiswa Indonesia. Pertama, ada riset kesehatan mental mahasiswa akibat pandemi. Pandemi sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Adapun riset berupa laporan berjudul Psychological Impact from COVID-19 among University Students Respected Across 7 States in the United States ini menyimpulkan bahwa kualitas kesehatan mental sebagian besar mahasiswa di Amerika Serikat anjlok selama pandemi ini. Banyak mahasiswa Amerika Serikat menghadapi masalah depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya pada tingkat yang lebih tinggi daripada populasi umum. Selanjutnya, pada tahun sebelum COVID-19 membuat dunia ini tidak lagi sama. Jadi situasi ini terjadi karena para mahasiswa harus bergulat dengan lingkungan sosial yang baru, hadapi tuntutan untuk meniti karir, hingga problem keuangan. Nah, maka dari itu, Browning selaku
pemerlaku riset dan timnya melakukan survei yang melibatkan lebih dari 2.500 mahasiswa dari 7 universitas negeri di Amerika Serikat pada musim semi 2020 lalu saat penularan virus corona melonjak. Nah, kesimpulan hasil survei tersebut adalah 85% mahasiswa mengalami tekanan emosional tingkat tinggi hingga sedang. Adapun sebanyak 45% mahasiswa diantaranya mengalami tekanan tingkat level tinggi. Nah, apakah penurunan kualitas kesehatan mental mahasiswa juga terjadi di Indonesia? Nah, mengenai isu ini, ada sejumlah hasil riset nih yang sudah diterbitkan sejumlah jurnal tanah air. Namun sebagian risetnya hanya mencakup responder lokal di berbagai daerah masing-masing riset tersebut. Misalnya ada riset berupa hasil studi yang berjudul Gambaran Psikologis Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran selama Pandemi COVID-19 ini, yang termuat di Jurnal Keperawatan Jiwa terbitan Universitas Muhammadiyah Semarang, memperlihatkan dampak kuliah daring pada psikologis mahasiswa. Dengan sampel 990 mahasiswa ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa 41,58% responden mengalami kecemasan ringan dan 16,80% mengalami kecemasan sedang dan sisanya kecemasan tingkat tinggi. Sementara laporan bertajuk Deteksi Dini Mental Akibat Pandemi COVID-19 pada UNES Sex Care Community dalam jurnalnya terbitan Unika, hasil riset itu menunjukkan bahwa 63,6% responden terindikasi mengalami masalah kesehatan akibat pandemi. Nah, sejumlah masalah itu antara lain yaitu pertama merasa cemas, lalu khawatir 59%, lalu sulit tidur 50%, berpikir lelah sepanjang waktu, dan punya pikiran mengakhiri hidup. Nah, jadi setelah apa yang disimpulkan tadi terjadi, yaitu penurunan kualitas mental mahasiswa di tingkat global atau di lingkup global maupun di Indonesia. Antara lain tadi sudah disebutkan bahwa penurunan kualitas kesehatan mentalnya itu sangat mengganggu kesehatan mental mahasiswa juga pendidikan mahasiswa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan ada dampak positif dan negatif tentang COVID-19 ini yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak kuliah daring terhadap mahasiswa, baik itu dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Oke, yang pertama adalah dampak positif kuliah daring. Di sini kami menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah poin ekonomis. Mengapa poin ekonomis termasuk dalam dampak positif kuliah daring? Karena mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, sehingga tidak ada biaya tambahan selain biaya UKT. Itu adalah seperti biaya kos atau biaya transportasi dan lain-lain. Kemudian adalah waktu luang. Nah, waktu luang ini mahasiswa itu tentu saja banyak memiliki waktu luang ketika kuliah daring karena tidak terpatok oleh jam kuliah yang harus datang ke kampus tadi. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat bekerja. Di dalam konteks ini mahasiswa itu bisa melakukan part-time job atau pekerjaan paruh waktu seperti itu dari waktu luang yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian mahasiswa ini juga bersama dengan keluarga masing-masing karena mahasiswa ini kan tetap berada di rumah dan bersama dengan keluarga, tidak perlu merantau ke kota, ke kampus kotanya gitu, seperti itu. Kemudian materi kuliah itu dapat direkam dan dapat dipelajari ulang oleh mahasiswa karena sistemnya sekarang sudah menjadi digital. Dan yang terakhir, kuliah daring ini dapat dilakukan di mana saja, jadi tidak terbatas oleh ruang, seperti itu. Itu tadi adalah dampak-dampak positif kuliah daring. Namun, di lain sisi, kuliah daring itu juga memiliki dampak negatif yang setelah ini akan kami jelaskan. Oke, nah ini adalah dampak negatif kuliah daring. Sesuai yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai positif pasti ada nilai negatifnya. Jadi yang kuliah daring ini memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah materi.
Nah, mengapa kok materi disebutkan dalam dampak negatif kuliah daring? Karena menurut kami mahasiswa dan beberapa survei membuktikan bahwa materi yang diajarkan oleh tenaga pengajar selama kondisi kuliah daring ini tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh kami para mahasiswa, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut dari materi yang tidak paham ini kepada kondisi mental para mahasiswa, karena seperti pada mahasiswa umumnya ada rasa cemas atau insecure karena tidak dapat memahami materi kuliah, kemudian tiba-tiba ujian dan mereka tidak dapat melakukan ujian dengan baik, seperti itu. Selanjutnya adalah tugas yang didapat pada kuliah daring ini justru lebih banyak dibandingkan dengan saat kita melakukan kuliah luring. Nah, karena itu menjadi dampak negatif juga bagi kuliah daring ini. Kemudian yang keempat adalah kuota atau jaringan internet, ya, seperti itu. Nah, kuota yang terbatas ini menjadi masalah baru bagi kuliah daring karena tidak semua mahasiswa itu memiliki wifi, dan kuota itu juga hanya terbatas yang disediakan oleh pemerintah, bahkan kampus pun tidak menyediakan kuota bagi mahasiswanya, seperti itu. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah sinyal. Nah, sinyal ini memang suatu hal yang tidak dapat kita bendung karena sinyal ini kadang tidak bersahabat ketika kita melakukan kuliah daring, sehingga kembali lagi kita ke nomor satu, materi tidak dapat dipahami oleh mahasiswa dan berdampak ke kondisi mental mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah lelah mata. Ini tidak dapat dipungkiri karena saat ini kita melakukan kuliah daring, bahkan saat ini saya presentasi di depan layar juga. Jadi lelah mata ini memang hampir dialami oleh semua mahasiswa. Oleh karena itu ini adalah beberapa poin-poin dampak negatif kuliah daring. Mungkin itu saja dampak negatif dan dampak positif kuliah daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Hendra. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi di atas yaitu lihat situasi dan kondisi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita perlu memperhatikan banyak faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Lalu langkah yang dapat kita ambil yaitu adalah pembelajaran secara daring. Karena melihat dari beberapa faktor tersebut, daring merupakan salah satu jalan yang memungkinkan agar pembelajaran lebih optimal. Lalu saran yang dapat kami berikan yaitu satu, adanya pembenahan dan penyediaan kuliah daring seperti kuota atau pemberian materi yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Karena tidak dapat dipungkiri, mahasiswa yang menjalani pembelajaran secara daring lebih susah menangkap materi daripada secara luring. Lalu lebih memperbanyak interaksi antara tenaga pengajar dan mahasiswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.